Bu, jangan bangga loh kalau suami takut ke istri, ha? Kalau suami takut ke istri, baiknya cuma di depan ibu. Bu, tahu yang menyebab ibu kurang bahagia dalam hidup apa? Hah? Ibu terlalu banyak berharap dari suami. Suami tuh, ini kita aja. Bu, mau bahagia enggak? Mau kuat iman? Enggak usah terlalu cinta sama suami. Kalau cinta boleh, terlalu cinta itu masalah. Akibatnya ibu jadi berharap ke suami daripada berharap ke Allah. Ibu lebih takut kehilangan suami daripada takut jauh dari Allah. Ibu bersandar ke suami daripada bersandar ke Allah. Itu yang bikin ibu susah bahagia. Suami ibu tuh makhluk yang tidak bisa diharapkan. Maaf ya Pak Wali ya. Boro-boro membahagiakan istrinya, membahagiakan diri sendiri aja susah, bener? Ngaku, lelaki ngaku. Makanya orang yang kuat iman mah nggak kelamaan ingat suami itu. Lebih banyak ingat Allahnya. Gitu. Gimana kalau suami meninggal? Ya, kalau sudah waktunya pulang. Lalu bagaimana? Ya Allah, ada yang udah suaminya meninggal nggak Cung di sini? Ada yang suaminya udah wafat? Ibu udah wafat udah berapa lama Bu? 14 tahun. Saya lihat ibu masih hidup ya? Masih enggak? Masih makan? Masih ada rezekinya? Masih berteduh? Berarti bukan suami yang menjamin ibu, ya Bu ya? Kalau suami menjamin ibu, berarti ibu meninggal dari dulu juga. Ini iman. Kita tuh bermasalah terlalu banyak berharap dari makhluk, terlalu takut kepada makhluk, terlalu cinta ke makhluk. Itu tuh yang membuat hidup tidak bahagia. Kita boleh cinta, tapi Allah. Nih Bu, dengerin. Bu, ini ilmu penting, ini tauhid ya. Siapa yang menciptakan ibu? Yang menghidupkan ibu siapa? Yang menjamin rezeki selama ini siapa? Yang nutupin dosa emak-emak ini siapa? Yang bisa mengampuni siapa? Yang bisa menurunkan sakinah siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang punya sorga siapa? Mana suami? Hah? Mau ngapain ibu kebanyakan ingat suami? Hah? Halo? So, kalau ini beda. Nah, kalau ini terlalu berharap ke sini, kalau ini terlalu takut ke situ. Dengerin ya Bu ya, saya ngajarin ibu-ibu dulu. Ini hikmah Isra Mi'raj, jangan banyak berharap dari makhluk. Ibu nggak akan pernah bahagia, demi Allah. Karena Allah tidak suka. Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang menyehatkan, Allah yang menghidupkan. Kenapa kok ke Allahnya sedikit? Suaminya aja curiga, cemburu, mau apa? Tenang aja, Allah yang membulak-balik hati. Nah, yang ini sekarang. Wah, tegang dia takut. Kalau lelaki, tauhid jeleknya itu justru takut. STI namanya, suami takut istri. Jadi gini, kalau manusia nikah, orang datang mendoakan, ngasih kado. Tapi kalau singa nikah, binatang gak boleh datang. Ini ada singa mau nikah, kemudian kucing datang, singa marah. Pas mau dipukul, kata kucing, tunggu singa, saya harus bicara sesuatu. Lalu kucing berbisik, singa langsung pucat. Apa coba kata kucing? Kucing bilang begini, singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa, tapi udah nikah jadi kucing gitu.
Jelas, Meng? Bu, jangan bangga loh kalau suami takut ke istri. Ha? Kalau suami takut ke istri, baiknya cuma di depan ibu. Di luar lincah. Tapi kalau suami takut ke Allah, baru dia akan baik dimanapun berada. Ayo mau ngomong apa, Meng? Ke kantor gagah, keren, pulang eok, eok. Ngaku, benar Pak? Pak Kapolsek. Hah? Sama, kita juga ya Pak ya. Saya juga mengeong. Lanjut. Jadi Bapak Ibu harus tahu kunci bahagia itu bukan pada harta, gelar, pangkat, jabatan, bukan. Kunci bahagia itu dua, surat An-Nahl 97, satu iman, dua amal soleh. Jadi nggak ada apa-apanya harta tuh. Kalau kurang iman nggak bisa bahagia. Dan bahagia hanya ada pada amal soleh. Tidak ada dalam maksiat bahagia, tidak bisa. Orang yang korupsi, pembohong, penjudi, berzina, pasti tidak bahagia. Pasti. Coba tebak, mana yang bakal bahagia? Marah-marah atau menahan amarah? Mana yang bakal bahagia? Memaafkan atau dendam? Tuh, mana yang bakal bahagia? Berbuat baik atau berbuat buruk? Nah, sedekah atau pelit? Membicarakan kebaikan orang atau ngomongin kejelekan orang? Tuh, jadi gampang mau bahagia itu, berbuat baik aja, nggak ribet. Mana yang bahagia? Jujur atau pembohong? Nah, lihat orang yang ngomongin kebaikan orang. Bu, tetangga itu orangnya baik, dermawan, senyum terus. Terus kalau pergi-pergi tuh selalu bawa oleh-oleh. Enak wajahnya, betul tidak? Coba lihat orang yang ngomongin kejelekan. Amit-amit. Orang cakep aja ngomong jelek jadi jelek. Udah jangan diterusin. Kesimpulan pertama, hati-hati, jangan salah fokus. Hidup bahagia itu tergantung iman dan amal soleh. Surat An-Nahl 97. Man amila soliham min zakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ciri kedua orang kurang iman adalah terbelenggu oleh masa lalu. Jadi kalau udah inget tadi, yang lalu, kemarin, dulu, hati sedih, kecewa, dendam, nggak bisa move on. Makanya orang-orang yang kurang iman cenderung sikapnya sering on, ya, karena dia tidak bisa move on. Emang ngerti artinya apa, Bu? Terus aja diungkit-ungkit, padahal yang lalu sudah berlalu. Kalau orang kuat iman bagaimana? Kalau sudah terjadi, ridho. Karena sudah takdir. Al-Hadid ayat 22-23. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini. Kebakaran, gempa, tsunami, perang, apa saja yang terjadi. Wala fi anfusikum, juga pada dirimu. Dihina, difitnah, bisul, jerawat, ambeien, pokoknya musibah termasuk kutil. Apa saja. Itu sudah tertulis di lauh mahfud sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi kalau udah kejadian qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini emang udah begini harusnya. Tidak boleh mengatakan, seandainya kamu nggak pergi pasti nggak celaka. Enggak, kita pasti pergi kok karena takdirnya bakal
ada kejadian. Jadi semua teh udah tertulis, daun jatuh aja tertulis. Kalau itu kebaikan kita syukuri, kalau yang kejadian tidak cocok, kita ridho, kita tobat, jadi kebaikan. Jelas tidak? Nggak usah rewel. Lagi jalan, genteng jatuh kena jidat. Saya tidak terima. Saya tidak terima. Bagaimana tidak terima? Itu tanda terimanya sudah jelas benjut kayak gitu. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, beres. Show must go on. Apa artinya? Dilarang merokok. Ngalir aja hidup mah. Saya juga udah nyobain Bu, dipuji rame-rame, udah gitu dicaci maki rame-rame, kayak yang puas. Dan dia dulu yang nyaci ya. Tenang aja. Pokoknya kalau kebaikan, syukur, semua dari Allah. Pak Wali jadi wali kota udah pasti takdir Allah, udah tertulis di sana. Tinggal jadi wali kota yang disukai Allah atau tidak itu saja. Aagim, jadi katanya jadi kiai itu takdir. Saya nggak nyangka bakal begini, enggak sama sekali. Dulu nggak pernah kebayang begini, saya anak prajurit Pak. Cita-cita saya tuh masuk akabri. Tapi tidak jadi, pas baris kurang tinggi, dulu sakit hati, sekarang gembira sekali, tidak jadi TNI, malah jadi, gak ada pensiunnya. Teman-teman saya sudah pensiun semua, ada garis masing-masing, tinggal jadi kiai bener atau kiai error. Oh iya. Apakah ngajak ke Allah atau ngajak ke duniawi? Ada juga yang kiai tapi gagal ujian hidupnya. Makanya sudahlah, yang lalu sudah berlalu. Kalau kebaikan syukuri, kalau kejadian kurang enak tobat, ridho dan tobat.